Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, salah satu konflik besar di Palestina yang kemudian menyeret ke masalah agama adalah soal konflik di Masjidil Aqsa Iya, begitu ya. iya. Nah, apakah mungkin begitu ya Kiai ya, kita lepaskan saja begitu ya Masjidil Aqsa. Toh umat Islam sudah punya dua kota suci, Iya, ada Mekah dan Madinah Madinah. begitu ya. Nah, Iya. itu bagaimana Kiai sebetulnya? Pertanyaan yang paling mendasar adalah dengan dasar apa kemudian umat Islam boleh melepaskan Al-Masjidil Aqsa? Al-Masjidil Aqsa itu kan berdiri di atas tanah wakaf. Tanah wakaf itu tidak ada pemiliknya. Maka Hmm. pemiliknya itu kan Allah sebetulnya sudah dilepaskan. Itu adalah tanah yang dimiliki oleh kaum muslimin sebagai tempat beribadah turun-temurun. Bahkan ketika kaum muslimin pertama kali menguasai Al-Masjidil Aqsa di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, itu kan kunci kota itu diserahkan tanpa ada darah yang tertumpah sama sekali. Sayyidina Umar kemudian membuat perjanjian dengan uskup agung yang ada di Yerusalem yang menjaga keseimbangan hidup antar umat beragama dengan penuh toleransi. Para pemirsa bisa searching, bisa mencari di media sosial apa isi perjanjian Sayyidina Umar kepada semua masyarakat yang ada di Yerusalem, karena itu adalah tanah suci, itu adalah tanah kehormatan yang semuanya diberi kesempatan untuk melakukan ibadah di tanah yang suci itu menurut keyakinan masing-masing agama, tetapi berilah hak kepada kaum muslimin untuk mengatur. Memang itu adalah tanah yang dimiliki dalam artian oleh kaum muslimin sebagai tanah wakaf turun-temurun. Maka tidak bisa kemudian dilepaskan seperti itu saja. Nah, ada yang ingin saya sampaikan para pemirsa. Kita ini sering selalu mengaitkan di Palestina itu hanya konflik karena ketidakadilan, konflik batas negara. Tapi sebetulnya kita tidak perlu takut-takut juga untuk mengatakan bahwa di sana ada konflik terkait dengan keyakinan agama. Para pemirsa bisa melihat bahwa Al-Masjidil Aqsa nanti itu punya keyakinan, diyakini oleh Yahudi sebagai apa, kemudian kaitannya Yahudi yang memiliki tanah yang diperjanjikan oleh Tuhan dalam keyakinan mereka, apa kaitannya dengan keyakinan saudara-saudara kita kaum Nasrani di sana, dan juga apa yang menjadi keyakinan kita umat Islam di sana. Jadi memang letak Al-Masjidil Aqsa itu kan selalu diklaim oleh Yahudi karena keyakinannya. Ya, Dan itu juga dipertahankan oleh umat Islam karena keyakinannya. keyakinan. Seharusnya di era yang terbuka seperti sekarang, itu kan dilakukan dialog yang terbuka. Ya, apa keyakinan Yahudi, apa yang menjadi dasar klaim mereka bahwa Yerusalem Timur yang di dalamnya ada Al-Masjidil Aqsa itu adalah tanah warisan mereka. Sementara bangsa Arab bukan saja yang muslim loh, itu juga punya bukti sejarah bahwa mereka lah penduduk asli di Palestina yang mewarisi dari keturunan panjang ini atas hak atas tanah mereka. Kalau diadakan dialog yang terbuka menggunakan parameter ilmiah, misalnya setiap kajian itu diperlakukan seperti seorang mahasiswa S3 mau Iya. meraih gelar doktor dengan bukti-bukti otentik yang bisa diakui sebagai bukti ilmiah, itu saya pikir akan menyelesaikan paling tidak beberapa permasalahan dari konflik yang berkepanjangan Iya. ini. Jadi dengan data ilmiah, tapi bukan dengan senjata begitu ya, Bukan Ki dengan ya. senjata, dan Baik. yang perlu kita sadari juga Mbak Eva ya, bahwa klaim sejarah itu kan juga tidak bisa menjadikan dasar hukum. Iya. Misalnya, apa kita bangsa Indonesia bisa misalnya ya mengklaim bahwa tanah semua Malaysia, Brunei itu di masa lalu itu adalah bagian dari kekuasaan Majapahit. Iya. Kemudian berdasarkan sejarah Majapahit, kita melakukan invasi militer ke sana kan Iya. tidak. Iya. Karena kemudian hukum internasional di era modern ini sudah dibangun. Maka ketika kita mau melihat hal-hal yang seperti itu, kita patuhi saja apa yang sudah disepakati oleh dunia internasional. Bahwa sampai hari ini PBB kan tetap menyatakan dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah pendudukan Iya. atas tanah
Palestina. Itu kan bukan klaim sepihak dari negara muslim. Itu adalah perserikatan bangsa-bangsa yang seharusnya resolusinya, keputusannya itu didengar, dihormati dan dilaksanakan. Baik, baik. Terakhir Kiai, menutup diskusi kita hari ini, kita sekarang bicara soal apa yang kemudian bisa dilakukan umat Indonesia untuk saudara-saudara di Palestina. Banyak yang kemudian saat ini membuka donasi begitu ya. Tapi ada yang mengatakan tidak perlulah donasi ke Palestina, masih banyak kok saudara-saudara kita di Indonesia yang masih membutuhkan pertolongan begitu. Nah, apakah memang betul Kiai dan apakah memang tidak perlu membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina? Memberi bantuan itu kan ada standarnya, ada prioritasnya. Saudara kita yang di Indonesia benar, dia memiliki hak prioritas karena dia lebih dekat dari saya. Saya punya kewajiban untuk membantu dia, misalnya sebagai tetangga, misalnya sebagai kerabat. Yang di Palestina secara teritorial memang jauh. Tetapi standar untuk memberikan sumbangan itu tidak saja dilihat jauh dan dekatnya. Tetapi kebutuhan pemenuhan mereka kepada apa yang menjadi hajat utama kehidupan. Misalnya, saya punya tetangga, betul dia miskin. Dia betul tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Tetapi dia masih bisa memenuhi kebutuhan pokok itu walaupun dengan standar yang rendah misalnya. Dia tidur tidak di atas kasur, tapi masih di atas katakan tikar. Dia masih bisa makan misalnya. Tetapi saudara kita yang di sana boleh jadi kebutuhan pokoknya pun sudah tidak bisa mereka penuhi. Ketika kemudian kita mendapat kesempatan untuk melakukan donasi kemanusiaan melalui lembaga yang terakreditasi, yang bisa kita pastikan ini bahwa sumbangan kita ini sampai kepada mereka yang berhak untuk menerima, maka tidak ada yang salah kalau kemudian saya katakan misalnya di rumah ada orang datang kepada saya, Pak Faiz, saya minta bantuan untuk apa Pak? Misalnya ya, saya ini punya anak 5, kemudian punya kebutuhan sekian. Saya asalnya Mbak Eva mau memberikan bantuan agar dia dengan anak-anaknya bisa makan yang layak, 4 sehat 5 sempurna. Tapi begitu saya melihat kondisi masyarakat sipil di Gaza yang betul-betul sangat menderita, kemudian ada lembaga bantuan internasional misalnya yang punya reputasi dan rekam jejak kemanusiaan yang baik, yang bisa saya jamin bahwa uang saya akan sampai kepada mereka. Saya katakan kepada orang tadi, kamu bagaimana kalau makannya tidak 4 sehat 5 sempurna? Ya, nasi dengan sedikit sayur, dengan ayam masa depan, telur saja, enggak usah ayamnya. Saya yang asalnya mau menyumbang kepada dia 1 juta, saya katakan saya sumbang 300.000 ya. Ini cukup untuk beli beras, kecap dan sebagainya. Yang 700.000 saya melihat di sana ada. Maka saya tidak ada yang salah ke sana. Sebaliknya sama. Begitu tiba-tiba di televisi saya melihat sumbangan untuk mereka itu surplus. Karena begitu banyak masyarakat internasional yang tergerak misalnya. Tiba-tiba sumbangannya sudah diumumkan sekian, dengan logika ilmu matematika saya katakan setiap orang Palestina akan mendapatkan sekian. Maka ketiga itu saya katakan kalau sudah banyak yang menyumbang ke sana, saya menyumbang yang ke sini. Jadi ini sebetulnya hanya berbicara tentang skala prioritas, skala kepantasan. Tidak ada kemudian kita memastikan bahwa yang di sini lebih utama, yang di sana boleh dikorbankan, atau yang di sana lebih diutamakan, yang di sini dikorbankan. Tetapi lebih kepada proporsional. Oke, dan jangan lupa ihsan begitu ya Kiai. Ihsan, Oke, ihsan. baiklah Kiai, terima kasih atas diskusinya hari ini, atas pencerahannya dan juga tadi ilmu sejarahnya begitu ya Kiai. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tentunya tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.